Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Dengan segmen selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah jin, setan, dan manusia. Sedangkan jin itu berarti yang tersembunyi dan tidak bisa dilihat. Jin terbuat dari api, kalau manusia terbuat dari tanah. Karena itu manusia tidak dapat melihat jin, sedangkan jin dapat bisa melihat manusia. Nah, kalau setan itu apa? Setan adalah jin yang mengingkari perintah-perintah Allah. Jin yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah setan. Jadi jin yang taat kepada Allah itu masuk jin muslim, bukan jin kafir. Kalau jin kafir itu disebut setan karena mengingkari perintah-perintah Allah. Di Al-Quran disebutkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Jadi jin sama manusia itu tugasnya sama. Ya disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, suruh sodako, ya disuruh naik haji. Ya seperti muslim-muslim manusia. Juga jin juga patuh. Ya ada ulama, ya udah ada ustaz. Jadi setan adalah sifat. Jadi kalau seperti setan membisiki nafsu untuk berbuat jahat, untuk berbuat mungkar, bukan membisiki dalam dohirnya di telinga, tapi membisikinya adalah dalam hati, melewati darah-darah manusia. Kalau manusia membisiki pergi ke sana, tapi kalau jin yang sifatnya setan itu kalau membisiki dalam hati. Jadi dalam ayat Al-Quran disebutkan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min kaisula tarau nahum. Jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Itulah. Jadi kalau berbuat mungkar, buat kejahatan, itu adalah sifat. Jadi sifatnya disebut setan. Meskipun jin, meskipun manusia, kalau berbuat jahat, kalau sudah mungkar, kalau sudah syirik, kalau sudah musyrik, yaitu termasuk setan. Jadi saya sebutkan tadi, jin adalah tersembunyi. Atau seperti jin, itu dedemit, kuntilanak, pocongan, dan tuyul. Semua itu adalah termasuk rekayasanya jin. Jadi jin itu adalah merekayasa seperti yang dibayangkan manusia itu. Jadi membisiki manusia, di sana ada hantu, di sana ada dedemit, di sana ada sundel bolong. Dibisiki, orangnya takut, karena orangnya takut, terlalu takut, paranoid, ya muncullah jin itu berbentuk seperti pikiran manusia itu. Nah, manusia adalah makhluk yang termulia. Manusia punya jasad, tapi jin tidak punya jasad, hanya punya sukma. Jadi manusia adalah khalifah bumi. Jadi memerintah di bumi. Jin dulunya juga jadi khalifah bumi karena ingkar, karena mungkar, karena berbuat jahat, karena membuat kerusakan bumi, akhirnya jin dimusnahkan oleh malaikat Allah karena diperintahkan Allah. Nah,
jin ini akhirnya tersisa, ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara. Yang tersisa itulah beranak pinak, itulah. Namanya dulu memang jin itu adalah penduduk bumi, karena mungkar, karena berbuat kerusakan di bumi, pembunuhan di bumi, akhirnya dimusnahkan, digantikan oleh khalifah manusia ini. Kalau seperti manusia minta apa-apa kepada jin itu sangat keliru, karena jin sifatnya lemah. Jin tidak bisa seperti manusia. Manusia punya akal, punya pikiran, punya ilmu. Nah, jin juga punya tapi terbatas. Keilmuannya tidak seperti manusia. Gitu. Kita harus berdampingan sama makhluk Allah, juga kepada jin kita harus berdampingan, bukan bermungsuhan. Karena kalau jin muslim itu sama dengan kita, terkecuali jin yang kafir, jin yang mengganggu. Kalau jin mengganggu ya kita harus sepertinya ya bela diri itu. Kita harus memberikan doa-doa, ayat-ayat Al-Quran supaya jin itu kepanasan, lari terbiri-biri terbakar. Nah, kalau jin yang tidak mengganggu, nggak perlu untuk dimusuhi, gitu. Ya sama-sama muslim, sama-sama baik. Tapi kalau jin yang punya sifat setan, kalau seperti menggoda manusia, masuk ke raga manusia, mengganggu dengan bahasa-bahasanya seperti orang tahu sebelum kejadian, nah itu perbuatan jin. Nah itu manusia bisa bertindak karena dia mengganggu. Nah kita harus memberikan perlawanan. Jadi cukup sekian keterangan saya masalah jin, manusia, dan setan. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.